현미래, 지금 여기서 뭐해? Cerita diawali dari game Aeon atau Ibu Mireille yang sedang mengalami krisis parubaya. Seringkali terjadi pada usia ini. Rasa cemas, kekhawatiran yang over, dan aktivitas yang berlebihan ditambah. Masalah yang sedang ia alami dengan suaminya membuatnya stres. Seperti pagi ini Ibu Mireille nampak tak kunjung berhenti membersihkan semua sudut rumah, tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Hari ini memang pikiran Ibu Mireille sedang kacau sekali. Tiap kali ia berdiam, bayangan mantan suaminya selalu muncul dalam pikirannya. Merasa rumahnya sudah bersih, Ibu Mireille turun untuk membersihkan halaman gedung. Ia bertemu tetangga berkacamata dan Mujin. Lalu mereka terlibat obrolan tentang kebersihan dan kenyamanan penghuni. Yang Ibu Mireille sering keluhkan adalah putrinya. Tiap kali berangkat kerja mobilnya selalu terhalang oleh mobil yang bukan penghuni gedung ini. Sebagai ayah sekaligus sebagai pemilik gedung, itu adalah masalah yang harus ia selesaikan segera. Pria yang di samping Mujin memberitahukan siapa pemilik mobil kuning itu. Lalu Shin berpindah pada Mireille saat di supermarket. Saat mendisplay makanan dan merapikannya, sambil berbincang dengan temannya. Lalu temannya pergi untuk memeriksa barang yang berada di gudang. Tiba-tiba Taepyeong datang membantu Mireille dengan berdiri. Nyaris tubuh mereka berdua menempel. Mireille terkejut dan separuh grogi. Entah kenapa makin kesini saat berada di dekat Taepyeong. Mireille selalu grogi dan jantungnya mendadak berdetak tak karuan. Pipinya berubah merah saat di dekat Taepyeong. Lalu Shin berpindah pada saat Hyunji dan ayahnya pulang dari tempat makan. Mereka melihat pertengkaran penghuni gedung dan tetangga sebelah. Mujin dan Hyunji pun menghampirinya. Pemilik mobil marah karena mobilnya dikotori oleh kertas-kertas yang menempel. Berniat meminta ganti rugi. Namun apa yang akan terjadi saat bertemu Mujin, sang pemilik gedung? Lalu Shin berpindah pada Aeon dan Bibi Fiance. Mereka tersangkut kesalahpahaman tentang foto yang dilihat oleh Aeon. Dengan tidak sabar Aeon mendengarkan penjelasan Bibi Fiance bahwa tentang bayinya yang meninggal itu bukan anak dari Mujin. Justru Mujin banyak membantunya saat di Thailand. Alasan foto itu ia simpan karena itu satu-satunya foto yang diambil saat ia sedang hamil. Dan hal itu mengingatkan pada bayinya. Dan alasan Mujin membantunya dengan memberikan banyak uang pada Bibi Fiance adalah ia teringat pada istrinya yang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Mujin melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan menghasilkan uang di Thailand. Yang paling mengejutkan, ia berjualan sepatu wanita dengan ia sebagai modelnya. Lalu belum selesai mereka mengobrol, terdengar suara ribut-ribut dari luar. Kemudian mereka berdua pun turun untuk memeriksanya. Siapa sangka pemilik mobil yang sok jagoan dan berbadan besar itu berteriak meminta ampun pada Mujin. Setelah diberi pelajaran oleh Mujin, pemilik mobil mewah berwarna kuning itu menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ia pun menolak saat Mujin bertanya tentang ganti rugi mobilnya. Aksi pahlawan Mujin disaksikan para tetangga dan mantan istrinya. Ia merasa bangga karena telah menyelesaikan masalah yang tadi pagi dikeluhkan oleh Aeon. Lalu Shin berpindah pada Kyo dan anaknya Taepyeong. Ayahnya meminta agar Taepyeong bisa hadir dan menyempatkan untuk makan di acara peringatan kematian kakeknya. Namun Taepyeong seolah tidak memperdulikan omongan ayahnya dan keluar lebih dulu dari lift. Karena ini menyangkut keluarga besar Nam. Ayahnya mengejar sampai keluar untuk menegaskan Taepyeong jangan sampai tidak datang ke acara peringatan kematian kakeknya. Lalu Shin berpindah pada Mujin saat sedang melepas lelah, ia berendam air hangat dan kemudian bisa pulang dengan keadaan segar. Saat di depan gedung ia bertemu Mireille yang baru pulang dari kerja. Mereka terlibat percakapan kecil. Niat baik Mujin untuk meringankan keluarganya dengan tidak usah membayar sewa gedung padanya. Tetapi Mireille menolak niat baik Mujin meskipun diminta membayar setengah dari harga sewa. Lalu pada saat di rumah, Hyunji berlaku konyol saat di depan ayahnya. Ayahnya pun sempat kaget dibuatnya. Hal kekanak-kanakan Hyunji saat di rumah.
어디서부터 손을 떼야 할... Selama ini Mujin baru mengetahuinya. Lalu pada besoknya Mujin meminta rekan bisnisnya mengantarkan ia ke supermarket tempat di mana Eon dan putrinya bekerja. Saat di dalam mobil temannya gelisah dengan apa yang pernah Eon katakan padanya. Kekhawatirannya akan sangat serius. Seolah ada hal yang buruk yang ia sembunyikan dari Mujin. Lalu di dalam supermarket Eon tampak kesal dengan pengunjung yang mencicipi tteokbokki gratis untuk pengunjung. Ibu yang satu ini tidak berhenti mencicipi tteokbokki yang Eon sediakan. Berniat menghentikannya malah terjadi kesalahpahaman antara Eon dan ibu itu. 이것 좀 먹었다고 사람을 거지 취급하네? Lalu dengan tiba-tiba Mujin yang baru tiba di supermarket segera membantu Eon dengan cara yang tak biasa. Ia berpura-pura sebagai pengunjung supermarket dan tertarik pada tteokbokki yang dijual Eon dan memborong habis tteokbokkinya. Kejadian itu menjadi perhatian pengunjung yang lain tanpa terkecuali teman Eon. Mereka nampak mengagumi sosok Mujin dari penampilan hingga aksinya saat itu. Tak puas dengan hanya melihat, teman-teman kerja Eon pun menyusul Eon ke ruang ganti karyawan untuk memastikan. Mereka sangat iri dengan Eon karena punya suami yang hebat. Suami yang luar biasa yang belum tentu pria lain miliki. Eon tidak begitu menanggapinya dan berjalan pulang. Lalu di depan supermarket ternyata Mujin sudah menunggunya. Tak hanya itu Mujin pun membawakan hadiah untuk Eon yang isinya makanan kesukaan Eon dan juga perlengkapan kesehatan Eon. Melihat perlakuan Mujin, Eon merasa senang namun tidak ia tunjukkan pada Mujin. Hingga saat kakek Eon kesakitan Mujin, langsung sigap mengobatinya dengan pijatan. Saat mengurut kakinya, Eon terus menatap Mujin yang sangat perhatian terhadapnya. Saat tiba di rumah pun Eon membayangkan Mujin sambil mengunyah makanan yang diberikan Mujin. Lalu ia kembali bersih-bersih rumah. Karena jika ia berdiam diri, bayangan Mujin terus mengganggunya. Miraya menghampiri ibunya saat mencuci pakaian di dapur. Ia mengajak ibunya tamasya ke Thailand. Namun sepertinya Eon menolak. Karena hal itu hanya membuang-buang uang saja. Lalu keesokan harinya, Miraya sedang disibukkan dengan penjualan tteokbokki yang ia tangani. Karena akan dirilis tteokbokki merek baru. Jadi ia bekerja lebih giat dari biasanya. Ia berharap penjualan yang tinggi bisa menunjukkan kinerja baik pada atasannya. Dan saat liburan ke Thailand pun, ia bisa sedikit punya tabungan lebih dari bonus. Karena kelelahan bekerja Miraya tertidur pulas di parkiran mobil. Tapion yang mengira Miraya pingsan di dalam mobil pun segera menolongnya. Ternyata Miraya hanya tertidur bukannya pingsan kehabisan udara. Miraya merasa malu untuk yang kesekian kalinya kedapatan oleh Taepyeong saat melakukan hal bodoh dan konyol. Lalu dengan perhatian penuh, Taepyeong menyupiri Miraya sampai rumahnya. Setiba di dalam rumah ia kembali membicarakan tentang piknik ke Thailand yang sempat ibunya tolak. Tiba di hari peringatan kematian kakeknya Taepyeong. Saat selesai mandi Taepyeong sudah disediakan kemeja rapi untuk menghadiri acara. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke acara peringatan. Di tempat acara ia tampak tidak begitu menyukai berada di dekat keluarga besar Nam. Ia pun melampiaskan kekesalannya dan membuat onar. Saat diperingatkan oleh ayahnya, Taepyeong merasa muak dengan keadaan keluarga besar ini. Ia mengatakan bahwa tidak usah mengurusiku. Lalu di scene lain, saat di tangga ibunya memergoki anaknya turun dari rumah Mujin, Eon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga ia tinggal bersama ayahnya. Hyunjae menjelaskan semua yang terjadi pada ibunya. Dan ibunya pun terkejut. Lalu tiba malam hari Miraya merayakan keberhasilan penjualan tteokbokki yang baru rilis hari ini. Karena penjualan yang begitu tinggi ia pun diberi sambutan meriah dan dijadikan contoh bagi karyawan lain. Dan semuanya merayakan dengan minum-minum hingga mabuk. Saat Miraya pulang dari bar mendapati Taepyeong yang tertidur dengan kondisi mabuk di jalan. Tingkah Taepyeong membuat Miraya kewalahan. Lalu di sudut lain, Mujin menghampiri Eon yang sedang berada di tempat latihan baseball. Eon dan Mujin pun pergi minum bersama. Eon terus mendesak Mujin tentang kekayaan yang ia miliki saat ini. Ia penasaran dari mana uang itu berasal.
Entah kenapa saat itu Aeyeon begitu sangat banyak minum dan membuatnya mabuk berat. 야, 변 콧물이. Di sudut lain pun Mireya memapah Taepyeong yang sedang mabuk berat. Saat ditanya alamat rumah, Taepyeong tidak memberitahunya karena tidak sadar. Akhirnya Mireya memutuskan untuk mengantar Taepyeong ke hotel agar Taepyeong bisa beristirahat dan ia bisa pulang dengan tenang. Di saat yang sama ibu Mireya mabuk berat. Aeyeon mabuk sambil menangis. Ia tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Ia terlalu malu untuk bertemu Mireya dalam keadaan seperti ini. Lalu Mujin mengajaknya tidur di rumahnya agar tidak ketahuan Mireya. Tetapi Aeyeon menolak dan lebih memilih tidur di hotel. Namun siapa sangka saat mereka tiba di depan kamar hotel, putrinya pun berada di sana. Keadaan menjadi kacau saat mereka memergoki satu sama lain masuk ke dalam kamar hotel. Lalu apa yang akan terjadi pada Mireya? Yang ketahuan orang tuanya membawa laki-laki ke hotel. Dan bagaimana sikap Mireya saat mengetahui ibu dan mantan suaminya masuk ke dalam hotel? Nantikan alur cerita film selanjutnya. Tetap di Kenapa Bisa Opa.